Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Suyetno Irmim. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan atau membahas masalah bagaimana kemampuan kita untuk membuat skala prioritas karena ini salah satu pekerjaan atau perilaku kita yang bisa mendukung sukses kita di tempat kerja. Pada saat kita di sekolah dulu, jika kita disuruh mengerjakan soal-soal ujian, seringkali diajari yaitu kerjakan yang lebih mudah dulu, baru nanti urutannya yang lebih sulit. Hal ini untuk kondisi di sekolah tidak salah dan itu memang diajari seperti itu. Tetapi di dunia kerja hal itu perlu kita rubah. Karena apa? Kita harus mengerjakan berdasarkan skala prioritas. Pekerjaan mana yang paling penting, mendesak, dan yang memiliki dampak yang paling besar yang harus kita kerjakan lebih dulu. Pada saat kita sudah kerja nanti, akan sangat sering mendapati atau menemui pekerjaan atau masalah yang jumlahnya lebih dari satu, dengan waktu yang hampir bersamaan. Bisa jadi pada saat yang sama kita mendapat 3, 4, bahkan lebih tugas atau masalah yang harus kita tangani gitu. Tentu bukan seperti antri beli karcis, siapa yang datang dulu itu yang dilayani lebih dulu. Di tempat kerja masalah-masalah seringkali lebih kompleks dan tingkat kemendesakannya dan kepentingannya bisa berbeda-beda. Agar apa yang kita kerjakan bisa efektif dan efisien, kita harus mampu memilih dan membuat skala prioritas gitu. Saya akan memberikan contoh atau ilustrasi. Pada saat yang sama kita mendapatkan 3 tugas, yaitu pertama menyelesaikan laporan bulanan yang diberi batas waktu 5 hari harus selesai. Yang kedua, memberikan sosialisasi aturan baru tentang ketenaga kerjaan kepada para karyawan. Yang ketiga, menemui pelanggan baru yang akan membeli produk yang nilainya miliaran rupiah. Nah, dari ketiga pekerjaan di atas, maka skala prioritasnya yang harus dikerjakan dulu adalah tugas yang ketiga, yaitu menemui pelanggan baru karena waktunya terbatas dan harus segera ditemui. Kemudian dampaknya terhadap perusahaan sangat besar, menyangkut masalah omset, dan yang lebih penting orang tersebut adalah pelanggan baru. Jangan sampai dia kecewa karena pelayanan yang lambat atau menunggu terlalu lama. Kemudian prioritas berikutnya adalah mulai memberikan tugas kepada bawahan untuk mengerjakan laporan bulanan dan mulai menjadwal sosialisasi aturan ketenagakerjaan kepada bawahan. Memang contoh di atas terlalu sederhana gitu ya. Padahal nanti di tempat kerja itu masalahnya atau kita membuat skala prioritas itu lebih rumit karena tugas-tugas yang datang secara bersamaan itu tidak hanya 2, 3 dan masalahnya lebih kompleks tidak seperti tadi, tetapi saya memberikan gambaran seperti itu agar lebih mudah untuk memahami. Yang penting kita ini harus memiliki analisa yang kuat tentang mana pekerjaan penting dan mendesak dan yang kurang penting dan kurang mendesak. Itu harus kita pahami gitu, atau kita analisanya harus cermat bahwa
masalah ini ya tingkat mendesaknya luar biasa ya. Yang ini tidak terlalu gitu. Terus dampak yang lain. Untuk mempermudah memilih skala prioritas, parameternya ya. Yang pertama adalah besar kecilnya dampak ya, terhadap perusahaan. Kemudian pertimbangan waktu. Jika sudah berkaitan dengan waktu ya, bisa jadi untuk mengatasi masalah seringkali kita harus mengesampingkan prosedur agar masalah segera bisa teratasi ya. Jadi kalau sudah waktunya mendesak sekali ya, prosedur-prosedur itu bisa saja berjalan belakangan, yang penting action dulu ya. Karena untuk menyelesaikan masalah action segera dilakukan supaya tidak terlambat ya. Contoh ekstrim ya, jika terjadi kebakaran di salah satu gudang yang penuh dengan hasil produk, maka untuk segera bisa mengatasi, siapapun orangnya yang tahu lebih dulu kalau ada kebakaran harus cepat-cepat menghubungi dinas pemadam kebakaran ya. Padahal aturannya kalau menghubungi pihak luar harus minimal manajer, tetapi karena mendesak siapapun boleh untuk mempercepat penanganan. Pada saat yang sama, Satpam langsung mengambil inisiatif meminta bantuan masyarakat, ya, sekitar untuk ya ikut membantu memadamkan. Padahal konsekuensi minta bantuan masyarakat pasti menyangkut finansial, gitu. Ya, Satpam tersebut mengambil langkah yang mengesampingkan prosedur demi pekerjaan yang mendesak. Jadi membuat skala prioritas adalah memilih dan memilah mana pekerjaan yang harus didahulukan. Ya, manfaat membuat skala prioritas antara lain bahwa pekerjaan kita jadi lebih efektif dan efisien. Kemudian produktivitas pekerjaan kita jadi lebih tinggi. Ya. Kita bisa menggunakan waktu seefisien mungkin. Jika kita mampu membuat skala prioritas, tentu akan berpengaruh atau mempengaruhi nilai prestasi kerja kita. Walaupun bukan tujuan utama, ya, tetapi bagaimanapun juga membuat skala prioritas akan mempengaruhi prestasi kita. Jadi intinya nanti pada saat kita sudah bekerja betul, jadi banyak ya tugas-tugas yang masuk ya di meja kita. Dan itu kita harus pandai-pandai memilih ya atau membuat skala prioritas mana yang harus didahulukan, karena bisa jadi pekerjaan yang datangnya belakangan itu harus dikerjakan lebih dulu karena masalah waktu dan kemendesaan itu. Apalagi kalau itu dampaknya terhadap laba rugi atau pendapatan perusahaan ya. Jadi salah satu sikap perilaku ya kita nanti yang mendukung sukses kita di tempat kerja, salah satunya ya adalah kita harus mampu membuat skala prioritas ya. Skala prioritas berarti mana yang mendesak, mana yang penting, itulah yang didahulukan. Itu penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipakai bekal untuk nanti betul-betul kerja di masyarakat ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.